Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa malam hari ini kita masih bisa menghadiri majelis ilmu. Kita masuk ke taman di antara taman-taman surga, yakni mengkaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Malam hari ini kita bicara tentang nikmat yang sempurna yang Allah kasih di dunia ini. Selama ini orang memandang nikmat itu sempurna manakala harta, jabatan banyak. Padahal bukan itu. Sebab apalah artinya nikmat yang tadi disebutkan harta jabatan itu. Tapi manakala orang jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya bukan nikmat lagi, menjadi bencana baginya. Untuk itulah Syekh Ibnu Athaillah berkata, min tamamin nikmati alaika ayarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yuktika. Sempurnanya nikmat atasmu, Allah kasih rizki bagimu, sesuatu yang mencukupimu, dan Allah halangi engkau dari sesuatu yang akan membuat engkau celaka. Ini ada dua nikmat yang sempurna, kata Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama, Allah cukupkan rizki. Jadi Allah rizkikan kepada kita sesuatu yang mencukupi kita. Ini tidak ada hubungannya dengan sedikit atau banyaknya harta. Tapi Allah kasih rizki kecukupan. Karena tidak sedikit orang yang banyak hartanya tapi merasa tidak cukup. Ada orang yang dikasih harta sederhana tapi cukup. Kalau begitu yang mencukupkan itu bukan hartanya, tapi hatinya. Ada orang dikasih jabatan pengen terus, sehingga merana. Bahkan ketika menjabat pun merana, khawatir turun dari jabatannya. Dia mencukupkan diri dengan segala sesuatu selain Allah, bukan mencukupkan diri dengan Allah. Rizki itu tidak harus harta. Rizki bisa anak,
bisa keturunan, bisa kesehatan. Yang selama ini memang populer di hadis, nikmatani maghbunun fihi makasirum minan nas as-sihhata wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat kelapangan. Sehat bukan dijadikan ajang bagaimana agar semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Baru ketika sakit, dia cita-cita ingin dekat dengan Allah. Lapang bukan kemudian mendekat pada Allah, tapi dia gunakan untuk menjauh dengan Allah. Dikasih sempit dia waktu. Jadi Allah kasih rizki kepada kita, merasa kita cukup. Hati kitanya yang cukup. Boleh jadi kita ada waktunya minjem, tapi hati merasa cukup dengan Allah. Kenapa? Karena kaya dan hina itu, kaya dan miskin itu tidak ada hubungan dengan mulia dan hina. Kaya itu bukan mulia, miskin itu bukan hina. Tapi orang-orang kafir menganggap kaya itu mulia. Allah nyatakan itu di dalam Al-Quran. Mereka menyatakan wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami ini banyak harta dan banyak anak-anak, kami tidak pernah akan disiksa. Dikiranya dengan banyak harta dan anak bisa membeli siksa itu. Boleh jadi kalau sekarang ada suap, sehingga narkoba yang seharusnya sekian tahun, jadinya semalam juga bebas dia. Duit. Dijawab, kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqtir walakinna aktsarun nasi la ya'lamu. Katakan, duhai Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku itu melapangkan rizki dan menyempitkan rizki terhadap orang yang dikehendaki. Jadi lapang dan sempit itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah mau melapangkan, lapangkan. Kalau Allah sempitkan, sempitkan. Tapi ini tidak ada hubungannya kemudian dengan bebas ikhtiar. Kebanyakan manusia itu la ya'lamun, mereka tidak tahu. Akhirnya banyak harta, banyak anak, merasa dirinya mulia. Kalau lewat karena banyak harta, punya jabatan, merasa ingin dihormati, mulia. Fa ammal ladzina idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla. Adapun manusia ketika diuji, lalu dia diberikan kesenangan, dia nyatakan Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi ketika diuji dengan kesempitan, dia menyatakan Tuhan sedang menghinakanku. Kata Allah, kala, tidak, dugaan itu salah 1000%.
Jadi bukan 100% lagi, tapi 1000%. Tapi betapa banyak orang yang miskin merasa hina, yang kaya merasa mulia. Apakah ini hukum sosial? Tidak. Jangan sampai ini menjadi kaidah kehidupan sosial. Betul bahwa sahabat Rasul kaya, tapi mereka semakin dekat dengan Allah. Dikasih mazid tambahan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk Sayyidina Abbas, amma Rasul, pamannya Rasul. Ini orang-orang terkaya. Tapi mereka semakin kurban, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada memang bahayanya kalau Allah ngasih rizki yang berlebih, kadang orang itu kelewat batas. Dan Allah tahu. Sehingga Allah kasih rizki sesuai dengan ukurannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li ibadih labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadi khabirum basir. Jika Allah melapangkan rizki terhadap hambanya, niscaya mereka akan lacut. Apa lacut itu? Akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah turunkan rizki itu sesuai dengan kadarnya, ukurannya terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena Allah khabirun. Allah maha mengawasi, basir lagi maha tahu. Sehingga kalaupun ada seseorang merasa sempit rizkinya, tidak jadi masalah. Sesungguhnya bukan sempit, Allah kasih itu sesuai dengan kadarnya. Bukan berarti tidak usaha. Yang khawatir itu sempit harta, sempit hati. Kalau suruh pilih, ya banyak harta, lapang hati. Ini sudah hartanya sempit, lalu hatinya juga menciut, mengkerut. Ini repot. Jadi minta ma min nikmati ala abdihi ayyarzuqa ayyuwajjiha himmatuhu ilaihi wa yufarrigu qalbahu minat ta'alluq bi ghairi. Maksud kecukupan itu yakni cita-cita seseorang itu tertuju hanya kepada Allah. Dan Allah kosongkan hatinya dari bergantung kepada selain Allah. Kaya dia, ghina billah, kaya dengan Allah. Ini kenapa disebut dengan nikmat sempurna? Karena kalau dia kaya dengan Allah, maka nanti balasannya pasti surga, dan surga itu adalah nikmat yang sempurna. Jannatun Na'im. Wa yarzuquhu ma yakfihi minat ta'alluq bi ghairihi. Sehingga Allah kasih rizki sesuatu yang mencukupkan orang itu dari bergantung kepada selain Allah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rizki, kulillah, lalu menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rizki?
Ar-Razzaq, hakikat daripada Ar-Razzaq, Allah pemberi rizki. Dan sempurnanya Allah memberikan rizki itu adalah ketika kita dikasih kenikmatan, yakni merasa cukup. Bisa qanaah, ya, merasa cukup dengan pemberian Allah. Awas, bukan pasif, bukan pasrah. Sehingga ada segini cukup, tidak ada. Dia sikapi dengan syukur. Cukup itu dalam arti syukur dia. Ketika kekurangan, dia sabar. Bukankah ini sifat orang yang beriman? Memang ini gampang diucapkan. Kita butuh mujahadah. Kenapa malam hari ini kita ngaji hikam, dan hikam itu bagian daripada tazkiyatun nafas, tasawuf. Orang sering nggak menyadari. Banyak orang yang sudah ibadah ritual tapi hatinya hampa. Tasawuf, hikam bagian daripada tasawuf, berusaha menyucikan hati agar hati kita itu tenang. Karena skemanya ada akidah, ada ibadah, muamalah. Nanti akhlak ini tidak mungkin orang berakhlak baik tanpa tazkiyatun nafas, tanpa pensucian jiwa. Salah satu ilmu yang bicara tentang tazkiyatun jiwa, tazkiyatun nafas adalah tasawuf. Nah, orang kalau nggak belajar tasawuf selama ini, tasawuf dianggap sesat, padahal ini khazanah intelektual Islam. Ini ngurus nafsu. Inna nafsala ammaratum bisu'. Nafsu itu selalu mendorong orang untuk melakukan keburukan. Dan ketika selalu itu tidak pernah berakhir sampai sakaratul maut nanti. Bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan nafsu? Mutu qabla anta mutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Maksudnya kendalikan nafsu itu. Ini ungkapan para sufi. Sehingga ada mujahadah, ada riyadah, jihad melawan hawa nafsu. Ada kiat-kiatnya. Termasuk Syekh Ibnu Athaillah dari hikmah ke hikmahnya. Memberikan kiat. Agar hati kitanya bersih. Betul Rasul diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita itu harus sabar, harus syukur, harus ikhlas, harus ridho. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin orang memiliki akhlak yang mulia tanpa hatinya bersih. Ada iman, sehingga ada rukun iman. Ada Islam, yakni ada ibadah, termasuk muamalah. Ada ihsan, puncak peribadatan muslim. Sehingga dia berakhlakul karimah. Rasul itu akidahnya sangat tertanam, kuat, ibadahnya kuat, otomatis ihsannya bersih, hatinya otomatis akhlaknya juga terpuji. Nah, selama ini orang ingin terpuji akhlaknya, tapi tauhidnya, ibadahnya, lalu ihsannya, jiwanya disucikan. Sehingga ada ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu fikih, nanti ilmu tasawuf, baru akhlak. Ada skema begitu. Kalau tidak belajar tasawuf, jangan-jangan orang menganggap ibadah lalu kemudian seolah-olah hebat.
Seperti minggu kemarin dinyatakan ini bisa menjadi hijab, penghalang dari Allah ibadah. Karena orang merasa diri soleh, merasa diri hebat dengan ibadahnya. Karena dia kurang memahami kul, padahal sering ayatnya dibaca. Atau dengar, kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka itu bergembira. Jadi kita bisa ngaji, kita bisa sholat, gembiranya karena Allah kasih anugerah karunia dan rahmat. Aghnina birahmatika, kayakan kami dengan rahmatmu ya Allah. Dan Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya yang pertama sudah muncul. Dari awal, di antara tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah putus asa ketika dia tergelincir melakukan kesalahan. Lagi soleh-solehnya tergelincir melakukan kesalahan, dia putus asa. Putus asanya karena melihat amal. Tapi kalau dia mengingat Allah, tidak putus asa, memang manusia. Saya harus taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah luas. Ini maksud saya lebih diperdalam lagi. Dan saat ini banyak orang goncang itu, ilmu pengetahuan modern itu siklus empiris. Pengalaman, lalu nanti akal menyimpulkan. Itu disebut dengan ilmu. Rasional empiris. Sehingga sesuatu yang tidak empiris, sesuatu yang tidak bisa disimpulkan dengan akal, maka itu bukan kajiannya. Jangan heran, Eropa modern itu melepaskan diri dari agama. Itu karena ditata oleh ilmu, pengetahuan, modern kelimpahan, dianggapnya ketika melimpah materinya makmur, bahagia. Ternyata ketika semuanya tercapai malah menganga. Hampa sininya. Lalu muncul John Nisbet menyatakan kebangkitan agama-agama. Spiritualitas. Meskipun spiritualitasnya adalah bukan pada gereja, pada masjid itu. Mereka itu banyak. Orang rame-rame bunuh diri. Padahal kemakmuran sudah didapatkan. Apa yang kurang? Karena dia melepaskan sesuatu yang paling esensi dan itu adalah hakikat dirinya. Apa itu spiritualitas kita ini? Karena hanya percaya pada yang materi, imateri itu dilupakan. Banyak orang ngurus wajahnya, tapi tidak ngurus hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat hartamu, bentukmu, tapi Allah melihat hati dan amalmu itu. Tapi nyatanya dalam kehidupan banyak orang yang lebih peduli pada aksesoris lahiriah. Tapi pada esoteris batiniah mereka melupakannya. Sehingga dengan ngaji hikam, maka kemudian kita sedikit demi sedikit mendapatkan pengetahuan. Coba pelan-pelan bareng-bareng untuk diamalkan. Jadi kaya dengan Allah, ini bagian daripada tasawuf. Ghina billah, kaya dengan Allah.
Hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idla nikmata a'zama minal ghina billah wal ghaibah amma siwa. Karena tidak ada nikmat yang paling agung daripada nikmat gina billah, kaya dengan Allah, ghaibah amma siwa, melupakan, menggaibkan segala sesuatu selain Allah. Artinya cukuplah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemberi rizki. Wa yakfihi kullama yutqihi. Mencukupkan, Allah mencukupkan dari segala sesuatu yang akan membuat dia berbuat sewenang-wenang, melampaui batas. Kalla innal insana layatqa ar-ra'ahus taghna. Kalau orang kaya dengan dirinya sendiri, dia akan berbuat togo, berbuat sewenang-wenang, seolah-olah dirinya bisa apapun. Kemarin saya sudah nyatakan bagaimana Abraha sesumbar itu ternyata dikirim oleh Allah dengan burung ababil. Abraha tewas dia. Dia pede dengan amalnya, dia pede dengan persiapan gajahnya itu, mampu merobohkan Ka'bah. Ini jadi pelajaran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, tapi rencana Allah pasti yang terbaik. Sehebat apapun rencana Abraha, tewas dia. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kamu kehendaki, sesungguhnya kehendak Allah yang pasti terjadi. Sehingga kita diharapkan mudah-mudahan kita masuk ke kehendaknya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu latifum bi ibadi latifum bi ibadi yarzuqu may yasha. Allah Maha lembut memberikan rizki terhadap siapapun yang dikehendaki, baik mukmin maupun kafir. Kenapa orang kafir dikasih kenikmatan? Segera kebaikannya itu di sini, agar mereka nanti tidak nagih ya, orang kafir itu. Nusari ulang fil khairat bal la yash'urun. Kami segerakan itu kebaikan-kebaikan kepada mereka agar mereka kemudian lacut itu ya. Jadi apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Dikiranya kebaikan ya, padahal sebenarnya Allah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kepada Fir'aun kasih kekuasaan, tapi kepada Nabi Sulaiman kerajaan dan harta yang luar biasa, semakin dekat dengan Allah. Ini yang harus, yang pertama, sempurnanya nikmat kita itu di dunia ini, yakni Allah
rizkikan kita merasa cukup dengan Allah. Tidak ada hubungan banyak atau sedikitnya harta. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah, wa yamna'aka mayutkika, yakni rizki dihalanginya kita itu dari berbuat sewenang-wenang, dari berbuat salah. Jadi manakala ketika mau melakukan perbuatan buruk, Allah kasih kemampuan kita menghalanginya sehingga kita tidak jadi, itu nikmat terbesar. Tapi ini kan mau ngambil uang lah, uang banyak. Ya, karena uangnya itu uang korupsi. Sehingga Allah halangi. Emang es hasil korupsi, es sama duren hasil korupsi, duren sama es yang halal sama saja ya rasanya. Sama rasanya. Mulia kemudian kita dihalangi dari melakukan kesalahan, terhalang kita dari melakukan keburukan. Tidak ada nikmat yang terbesar itu. Karena inilah yang mengantarkan kita nanti pada nikmat yang sempurna di akhirat, yakni nikmat surga dan ketemu dengan pemilik surga, yakni Allah. Bahkan Sang Maha Pemberi nikmat. Jadi ada dua sempurnanya nikmat di dunia ini. Yang pertama, Allah rizkikan kepada kita sesuatu yang membuat kita cukup. Ini kaitan cukup dengan Allah, ghina billah, kaya dengan Allah, hati. Awas, jangan sampai saya kaya dengan Allah lalu dia tidak usaha. Itu namanya bukan kaya dengan Allah. Karena Allah yang dijadikan sandaran kekayaan itu memerintahkan kita untuk ikhtiar. Yang kedua, lalu Allah halangi dari berbuat sewenang-wenang, dari melakukan sesuatu yang salah. Dua nikmat inilah. Ketika kita mendapatkan, berarti kita mendapatkan kesempurnaan nikmat di dunia ini. Dan nanti Allah akan berikan nikmatnya yang paling sempurna di akhirat, surga dan bertemu dengannya. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dikayakan. Allahumma aghnina birahmatika ya Allah. Bita'atika, kayakan kami dengan rahmat-Mu, dengan hanya taat kepadamu ya Allah. Sehingga apapun yang ada pada kita menjadikan kita terus taat, apapun yang menimpa kita terus kita diliputi rahmat Allah sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.